Ya, shalom sahabat Ngobras. Kami bersama-sama ISBC Ezra Soru Bible Class, Revival Bible Class, dan juga sahabat Ngobras. Salam dari jemaat di Sardis. Dan apa yang kita bisa belajar dari jemaat Sardis? Silahkan Pak Ezra. Ya, kalau jemaat Sardis, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, maka ini adalah jemaat yang dikritik Tuhan tapi tidak diberikan pujian sama sekali. Ini jemaat yang koma secara rohani, ya. Apa maksudnya jemaat yang koma? Ya, karena dikatakan dalam ayat itu kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Nah, dikatakan hidup itu pasti orang melihat jemaat ini wah hebat, orang lihat gereja ini hebat, tapi di mata Tuhan itu mati. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu menilai mana yang betul-betul hidup, mana yang betul-betul mati, ya. Jadi kadang-kadang orang melihat gereja ini hebat, gereja ini maju, gereja ini sukses, tapi di mata Tuhan ini gereja yang mati atau koma. Ya, karena itulah jemaat ini dinasihatkan, bangun, berjaga-jagalah. Maksudnya bangun dan kembalikanlah, cek kembali apa yang sudah kamu lakukan. Yang tidak sempurna itu menurut catatan Wahyu. Periksa doamu, pengertian firmanmu, kesabaranmu, ketulusanmu, pelayananmu, dan lain sebagainya. Apa akar kata dari bangun, berjaga-jagalah, dan apa pesan yang bisa disampaikan dengan kata bangun itu, Pak? Kata Yunaninya gregoron, yang artinya berjaga-jagalah. Jadi itu adalah bangunlah, maksudnya berjaga-jagalah. Kenapa? Itu adalah latar belakang dengan kota ini. Karena kota ini terlalu aman, terlalu mapan, di puncak gunung dengan semua keamanan, maka mereka diserang musuh pun mereka nyantai aja, nggak pernah berjaga-jaga. Akibatnya akhirnya hancur juga. Jadi dengan kata lain, mereka orang yang tidak berjaga-jaga. Itulah sebab Tuhan bicara kepada jemaat sini, berjaga-jagalah, gregoronlah, dan lakukan lagi apa yang kamu lakukan semula. Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, jangan terjebak dengan comfort zone. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, karena kadang-kadang zona nyaman itulah yang membuat kita itu terlena. Seekor kera, dia ketika ada badai dia pegangan erat-erat, tapi ketika angin sepoi-sepoi, semuanya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, keluarga baik, usaha baik, pelayanan baik, kadang-kadang di situ kita lengah. Kita perlu gregoron. Pesan terakhir, Pak, closing statement dari Sardis. Kita semua juga perhatikan ini, kalau kita lihat latar belakang ini adalah kuil Dewi Diana atau Dewi Artemis, Dewi kesuburan, ya. Tapi ya gereja hidup di tengah-tengah kondisi semacam ini. Sangat sayangnya adalah jemaat ini tidak cukup kuat sehingga menjadi koma secara rohani. Nah, kita harus belajar ya bahwa marilah kita kembali menilai hidup kita, ya, apakah Tuhan menilai kita sama dengan keadaan yang sesungguhnya atau tidak. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Jangan mengalami kekristenan yang koma. Dari jemaat Sardis di Turki, kami menyampaikan firman Tuhan ini. Sahabat Ngobras, boleh katakan sama-sama shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Gregoron. Ayo keluarga, yuk. Keluarga naik.